Pria ini benar-benar tak tahu malu. Dengan berani buang air kecil ke air laut yang jernih. Layar di belakangnya tiba-tiba menghantam punggungnya. Pria itu langsung jatuh terbalik. Hampir jatuh ke laut tak berdasar. Saat ini Yah sedang melaju dengan kecepatan tinggi. Meskipun dia berpegang teguh pada pagar. Tetapi kapal pesiar jenis ini sama sekali tidak memiliki titik tumpu untuk diinjak. Pria bergelantungan di luar. Angin laut bertiup kencang, meniupnya mengikuti irama musik. Hanya menjadi sedikit ceroboh. Akan jatuh ke laut dan tenggelam di sana. Pria itu takut kehilangan jiwanya. Buru-buru mencoba mengangkat dirinya ke samping. Dua kaki putus asa terangkat tinggi. Dia akhirnya kembali ke kapal pesiar sebelum tangannya terlepas dari pagar. Ada sandaran kaki. Jantungnya yang menjuntai akhirnya jatuh. Pria itu bersandar di pagar sambil terengah-engah. Setelah tenang, pria itu dengan cepat merunduk kembali ke geladak dari balik pagar. Ini adalah satu-satunya waktu untuk menghindari tragedi. Tapi dia tidak punya waktu untuk bersukacita. Ketika perutnya tiba-tiba terasa sakit. Yo belum sepenuhnya sadar. Saya tidak berani buang air besar sembarangan lagi. Jadi dia bergegas ke kabin. Ke toilet sempit. Membebaskan diri dengan cepat. Tanpa diduga sekarang, pintu kamar mandi dibanting menutup. Yo menoleh dengan curiga. Yo mengira itu hanya angin, jadi dia tidak terlalu keberatan. Tapi ketika dia kembali, tiba-tiba melihat jendela toilet terkunci. Tidak mungkin angin bertiup di sini. Tapi Yo tidak terlalu memikirkannya. Mengulurkan tangan dan membuka jendela. Menghirup sejuknya angin laut. Rasakan lebih nyaman dari sebelumnya. Tanpa diduga, setelah menyiram, dia tiba-tiba menemukan bahwa pintu toilet terkunci. Bagaimanapun dia memutarnya, dia tidak bisa membukanya. Yo sedikit bingung, jongkok untuk memeriksa dengan cermat. Berpikir dia telah memutarnya ke arah yang salah. Dia memutarnya kembali. Tanpa diduga, dia berbelok ke kiri dan ke kanan dan berbalik ke depan dan ke belakang. Tetapi tetap tidak bisa membuka pintu toilet. Pada titik ini, Yo akhirnya menyadari ada yang tidak beres. Dia dengan gugup bangkit berdiri. Meraba-raba sepanjang pintu. Cobalah menyodok pintu di slot vertikal. Namun, tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Pintu kamar mandi kecil itu tidak mau bergerak, menguncinya. Dalam keadaan darurat, Yo dengan cepat membuka cermin rias. Mengeluarkan gunting. Dia ingin menggunakannya untuk membuka sekrup di kenop pintu. Tapi anehnya, ternyata ukuran guntingnya pas dengan lubang bautnya. Namun tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Kunci pintu masih berdiri di sana seolah-olah telah dilas. Apakah mengacaukan atau mengetuk, tidak ada tanda-tanda melonggarkan. Ketika Yo sangat bingung, raungan di luar jendela tiba-tiba menarik perhatiannya. Sebuah kapal uap raksasa mengepulkan asap. Perlahan mendekati Yo. Harapan untuk melarikan diri tepat di tangan. Dia dengan cepat mengulurkan tangannya ke jendela. Mengambil pakaiannya dan melambai. Meminta bantuan kepada orang-orang di kapal. Hei, tunggu, hentikan. Melihat kereta tidak bereaksi, Yo menempelkan kepalanya ke jendela. Ingin mencoba keluar, agar orang-orang di dalamnya bisa melihatnya. Tapi jendelanya terlalu sempit, membuat kepalanya sakit. Yo menjerit memilukan. Bergegas kembali ke kamar mandi. Memegangi wajahnya dan mengerang kesakitan. Tapi kemudian dia menahan rasa sakit dan berdiri. Untuk meminta bantuan dari luar lagi. Karena kapal pesiar itu terapung di laut kosong. Jika dia melewatkan kesempatan ini, Yo kemungkinan besar akan terjebak di sini selamanya. Memikirkan hal ini, dia buru-buru mengulurkan tangan keluar jendela, menarik kabel tanpa pandang bulu. Ikat simpul dengan ahli dan buang. Knot melayang bersama air. Cepat tersangkut di baling-baling. Menyebabkan kapal pesiar kehilangan momentumnya. Tidak menyangka tali serutnya bisa ditarik begitu cepat. Sebelum Yo bisa melepaskannya, tangannya diremas erat di lehernya.
Perasaan sesak napas yang intens membuatnya memutar matanya, hampir pingsan. Yo berjuang untuk tetap terjaga, menggunakan kekuatan terakhirnya. Meraba-raba dek. Saat itu dia menemukan kail. Menggunakannya untuk melonggarkan tali. Yo nyaris lolos dari kematian dengan hanya setengah hidupnya yang tersisa. Tetapi ketika dia mengira dia tidak sepenuhnya menyingkir, dia bangun dengan susah payah dan melihat keluar jendela. Tapi mata tidak melihat, hati tidak sakit. Adegan di depannya membuat Yo jatuh ke dalam jurang keputusasaan. Ketika dia terjerat tali, kapal yang melewati yak itu berangsur-angsur menghilang dari pandangan. Lebih buruk dari yang diketahui Yo. Meskipun baling-baling telah berhenti bekerja karena tidak rusak, kapal pesiar terus bergerak maju. Itu bahkan keluar dari jalan yang dia tahu dan menuju ke laut yang tidak diketahui. Belum selesai. Ketika dia hampir roboh total, kabin kedap udara tiba-tiba bocor air. Bahkan penutup saluran pembuangan lantai didorong ke atas. Siksaan yang terus-menerus membuat Yo kelelahan. Dia ingin minum air untuk memulihkan staminanya. Tapi ternyata, tangki air kemarin baru diisi. Sekarang sudah kosong lagi. Yo berlutut dengan bingung. Mengambil air laut dari lantai dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Tapi air laut tidak bisa diminum. Begitu dia menelan, dia langsung muntah. Lalu segera keluarkan air lautnya. Yo belum sadar. Tetapi menemukan bahwa permukaan laut naik lebih cepat dan lebih cepat. Baru saja, ia tidak tenggelam di laut. Sekarang dia akan tenggelam di toilet. Semakin Yo berpikir, semakin dia tidak bahagia. Hanya bisa buru-buru menyendok air dengan cangkir dan menuangkannya keluar jendela. Cobalah untuk menunda laju banjir toilet. Namun, takdir yang kejam sepertinya tidak mau melepaskan Yo. Seolah-olah kapal pesiar itu tiba-tiba tersadar. Tiba-tiba membelok ke arah badai di dekatnya. Segera, badai melanda, menyebabkan kapal pesiar berguncang hebat. Hujan mengguyur kabin. Air di toilet semakin deras. Menghadapi badai, Yo tidak lagi kuat untuk bertahan. Hanya mengandalkan posisi air yang tak tersentuh. Tersiksa oleh gempuran badai. Setelah 1 malam, badai akhirnya mereda. Tapi Yo berendam di air dingin sepanjang malam, segera pingsan. Dia mengangkat tangannya dengan susah payah. Menggerakkan sendi-sendi yang kaku. Kemudian gerakan kaki. Akhirnya tubuhnya pulih sedikit reaksi. Tapi Yo tidak punya waktu untuk bergembira. Dia terjebak selama sehari semalam. Jika dia tidak keluar, cepat atau lambat dia akan mati di sini. Jadi Yo mengangkat kakinya dan menendang pintu dengan keras. Cobalah untuk membuka pintu dari dalam. Tapi tubuhnya terlalu lemah, menendang selama setengah hari. Tidak hanya tidak menendang pintu, tetapi sebaliknya, menyia-nyiakan sedikit kekuatan terakhirnya. Tubuhnya menjadi lunak. Meluncur langsung ke air keruh. Tanpa diduga ketika Yo benar-benar putus asa, dia tiba-tiba menemukan bahwa pegangan pintu sepertinya telah kendor. Dia mengulurkan tangannya dan memutarnya sedikit. Mencoba untuk mendorong ke depan. Tanpa diduga, ketukan saja membuat pintu terbuka. Lolos dari kematian terlalu tiba-tiba. Membuat Yo sedikit ragu. Matanya membelalak ngeri. Sampai dia naik ke geladak. Dia bisa bernapas lega. Namun, segera, dia menyadari. Kapal pesiar ini sangat aneh. Jika dia tidak segera menghindarinya, dia akan berada dalam bahaya yang lebih besar. Jadi, dia buru-buru mengeluarkan airbag. Kemudian kembali ke kabin. Ambil panel pintu yang rusak untuk membuat badan rakit. Terakhir, ikat airbag dan panel pintu menjadi satu untuk membuat rakit. Kemudian Yo mengeluarkan tali. Dan mengikat rakit dan kapal pesiar menjadi satu. Akhirnya mendayung ke arah yang berlawanan. Sejauh mungkin dari kapal pesiar. Namun, saat dia mendayung, dia tiba-tiba berhenti.
Kapal pesiar mewah yang dijemput ini, meski sedikit aneh, hampir menjebaknya sampai mati. Tapi kalau dipikir-pikir, selama dia bisa memperbaikinya, ketika dia kembali pasti akan laku dengan harga yang bagus. Dari situ, membantunya melunasi semua utangnya dan keluar dari lautan penderitaan. Memikirkan hal ini, Yo dipenuhi dengan harapan lagi. Kembali ke kapal pesiar dan mulai pekerjaan penyelamatan. Dia menemukan pemancar di kokpit, klip tang ke baterai, buat pompa sederhana. Mengalirkan air laut keluar dari kabin. Menunggu air surut, Yo menyimpan bilik itu, membuat lemnya sendiri. Mengisi celah-celah di lambung kapal. Setelah perbaikan selesai, dia kembali ke kokpit. Menggunakan radio untuk meminta bantuan di luar. Tapi berteriak untuk waktu yang lama masih tidak ada jawaban. Tidak ada cara lain. Dia bisa saja mencoba membersihkan mesinnya. Mengendarai Yah pulang. Keesokan paginya, dia terkejut bangun. Yo membuka matanya dengan kabur. Melihat pemandangan yang bergerak cepat di luar jendela. Tiba-tiba terasa gelisah. Dia segera bangkit untuk keluar. Hasilnya mengejutkan untuk ditemukan. Pintu kamar tidak bisa dibuka lagi. Tapi kali ini Yo tidak panik lagi. Dengan pengalaman terjebak di toilet, dia tahu bahwa pintu tidak bisa dibuka dengan paksa. Dipaksa berpikir sebaliknya. Jadi Yo pergi ke kamar mandi, meraba-raba sebentar. Menemukan di dinding jalan rahasia untuk naik ke geladak. Dia menangis karena gembira. Bergegas keluar dari kamar di sepanjang lorong. Tapi sebelum Yo bisa merayakannya, sebuah jendela tebal menghalangi dia di lorong. Tidak peduli seberapa keras ia mencoba, ia tidak bisa membukanya. Lebih buruk lagi, saat ini, pintu belakang tertutup. Menjebak Yo di lorong sempit. Kedua ujungnya tidak bisa pergi. Saat udara di lorong menjadi semakin tipis, dia secara bertahap merasa pusing dan kesulitan bernapas. Saya tidak bisa. Aku tidak bisa bernapas. Aku tidak bisa bernapas. Ini. Saya tidak bisa bernapas. Tidak. Tidak tahu sudah berapa lama. Yo bangun dari koma. Dia terkejut menemukan bahwa kapal pesiar yang hanyut sepertinya telah berhenti. Bahkan pintu kamar yang terkunci pun bisa dibuka. Untuk mengetahui kebenarannya, Yo bergegas kembali ke geladak untuk melihat apa yang sedang terjadi. Tapi pemandangan di depannya membuatnya benar-benar santai. Kapal pesiar aneh ini melayang kembali ke kampung halamannya tanpa menyadarinya. Tapi saat Yo turun dari Yah, mencoba mencari bantuan, tidak ada seorang pun di sana. Yang lebih aneh adalah rumahnya yang akrab tiba-tiba berubah menjadi reruntuhan. Itu terlihat sangat sunyi. Yo melihat sekeliling. Ngeri menemukan pulau tempat dia dibesarkan sebagai seorang anak. Tanpa tanda-tanda keberadaan manusia. Terlihat begitu sepi dan sunyi. Matahari yang dingin menyinari Yo. Dia sepertinya memikirkan sesuatu. Matanya melebar, ketakutan menutupi wajahnya.